Ajari kami mengucap syukur. Ajari kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebab kebaikan-Mu lebih dari hidup kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Oh, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Tuhan kami. Haleluya, kemuliaan-Mu, sembah pujian kami hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus. Biar sungguh hati kami meluap dengan rasa syukur yang tulus, ucapan syukur yang sungguh tulus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab sungguh kemuliaan-Mu lebih dari segala yang ada di muka bumi ini. Kemuliaan nama-Mu lebih dari segala yang ada di hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu biar pujian dan penyembahan kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ajari kami meninggikan Engkau lebih dari segalanya ya Bapa. Ajari kami memuliakan Engkau lebih dari apapun juga. Sebab anugerah kehidupan itu, karunia kehidupan itu yang membuat kami seharusnya dan selayaknya bersyukur dengan ketulusan hati kami. Sebab tanpa anugerah-Mu, anugerah kehidupan itu Tuhan, maka bukan siapa-siapalah kami. Bahkan tiada lagi nama yang dapat kami sebutkan mewakili diri kami. Tanpa anugerah-Mu, tanpa anugerah kehidupan-Mu itu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Oh Yesus, haleluya, glory, haleluya. Pujian syukur kami, pengagungan kami hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Haleluya, glory, Yesus. Oh, haleluya. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Biar sungguh malam hari ini kami mendekat lekat kepadamu Tuhan, menikmati hadirat-Mu dan bersama-sama kami boleh merenungkan kasih dan anugerah-Mu dan melatih rasa syukur kami yang tulus kepadamu ya Tuhan.
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Biar sungguh pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kami hanya bagi-Mu ya Kristus. Kami buka program acara rumah kita pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam jumpa kembali di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Kembali berjumpa dengan kami, saya Junius Nayuan, bersama dengan Gembala Sidang GSKI Slipi, Bapak Pendeta Andreas Agus. Shalom Pak Jun, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara sebuah tema, yaitu mengucap syukur. Sebuah tema tentang ucapan syukur. Nah, bagaimana ucapan syukur itu? Apa itu ucapan syukur? Lebih lanjut kita akan diskusikan ini bersama dengan Bapak Gembala. Dan untuk itu, pertama-tama kita akan tanyakan langsung. Apa pentingnya ucapan syukur atau bagaimana ucapan syukur itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana Pak Andre? Ucapan syukur itu seberapa penting dan bagaimana seharusnya kita mengucap syukur? Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan yang lebih luas, saya ingin mengajak kita semua Pak Jun, baik Pak Jun, saya secara pribadi dan seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, untuk sampai kepada titik kesadaran bahwa hidup ini faktanya memang tidak mudah. Ya kan? Hidup ini faktanya tidak mudah, ada banyak pernak-perniknya, ada banyak romantikanya, dan berbagai macam hal yang kita lewati itu membuat kita sadar rasa-rasanya ini kalau kita boleh urutkan satu persatu gitu ya. Saya sesekali atau sering bertanya kepada orang-orang yang saya ajak diskusi begitu, dalam kehidupan ini biasanya itu kalau kita lihat lebih banyak apanya sih atau lebih banyak mananya sih? Lebih banyak enaknya atau lebih banyak nggak enaknya? Hampir sebagian besar selalu menjawab secara spontan dan langsung begitu. Bahkan ketika pertanyaan belum selesai pun sudah langsung dijawab. Banyak nggak enaknya Pak, gitu. Dan itu mewakili realitas bahwa hidup itu memang tidak mudah. Tidak mudah di situ tadi. Pernak-perniknya tuh cukup sering membuat kita bingung, galau, sulit dan susah untuk bagaimana ya cara mensiasati dan menghadapi kerumitan kehidupan itu. Kita harus mulai dari titik itu dulu. Kalau kita tidak mulai dari titik itu, yang ada pasti kita hanya sekedar ingin mengkonfrontasi. Hidup begini ya langsung mengucap syukur saja gitu. Padahal tidak bisa kalau kita
hanya sekedar mengkonfrontasikan, maka menjadi tidak fair begitu. Akan menjadi fair jika kita melihat dulu nih, realitasnya memang hidup nih begini nih loh. Supaya kita apa adanya, tidak muluk-muluk, tidak mengada-ada, dan ketika kita menilainya juga dengan tepat dan bijaksana. Tidak mudah hidup ini. Walaupun juga tadi, sekalipun banyak tidak enaknya, jangan lupa, buat tetap juga ada enaknya juga, gitu kan ya. Ada nikmatnya, ada bahagianya, dan ada senangnya. Tidak bisa dipungkiri itu. Dua hal utama dalam hidup kita yang mewakili rona atau romantika kehidupan itu adalah itu. Kadangkala ada bahagianya, kadangkala juga ada sedihnya. Kalaupun orang berkata lebih banyak sedihnya, kita melihat juga loh, kebahagiaan pun juga belum tentu itu sesuatu yang bisa dianggap sebagai jalan keluar dari semua persoalan. Atau enak itu sepenuhnya enak selamanya. Karena ada kalanya ketika kita berada dalam posisi enak, bahagia, hati-hati loh. Justru itu sebuah bahaya yang paling besar dibandingkan kesulitan yang kita hadapi. Dengan kebahagiaan, dengan keberhasilan, dengan sukacita itu, ada kalanya membuat kita lupa dan kebablasan, kita terperosok ya, dan masuk dalam jurang yang jauh lebih berbahaya dibandingkan kesulitan, duka cita, dan penderitaan kehidupan. Iya, penting sekali nih Pak Andre. Jadi saya melihatnya ada banyak hal yang bisa kita gali di dalam apa yang Pak Andre ungkapkan tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang disampaikan tadi bahwa pertama-tama untuk mengucap syukur kita harus menyadari adanya realitas itu, bahwa hidup kita ini ada suka, ada duka, ada dua hal itu. Supaya mengucap syukurnya kita itu bukan basa-basi begitu ya Pak Andre ya, tapi betul-betul kita hayati, kita mengucap syukur bahwa hidup ini sekalipun ada dukanya mungkin, tapi ada sukanya juga. Nah, sekalipun ada suka, jangan sampai kita terperangkap di dalam suka itu, kita menjadikan lupa bahwa hidup ini bukan hanya ada suka, tapi ada duka. Artinya kita bisa mengantisipasi dan bersikap dewasa, tidak tidak tenggelam ya di dalam suka ataupun tidak tenggelam di dalam duka gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Andre ya. Betul. Dan lebih lagi itu tuh hanya persepsi manusia loh. Kita menganggap ini duka cita, kita menganggap ini sukacita, itu hanya bahasa manusia. Karena tadi sekalipun kita sedang ada dalam sukacita, ternyata ini bisa jadi duka cita yang berbahaya bagi hidup manusia. Boleh dijelaskan lagi Pak Andre? Nah, ini nanti dulu. Dan ketika kita ada dalam duka cita, bisa jadi justru itu kebahagiaan yang tertinggi yang bisa kita dapat dalam kehidupan umat manusia. Jadi, apakah kita bisa atau berhak menyebut yang ini sukacita, yang ini duka cita? Kalau kita merujuk kepada Alkitab, maka kita akan menemukan dua-duanya bisa jadi. Itu tidak bisa kita sebutkan hanya dalam penilaian kasat mata kita. Wah ini dia kan menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi yang duka belum tentu kesusahan buat kita. Yang suka belum tentu kebahagiaan buat kita. Nah ini tentu perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu dalam pandangan firman Tuhan Pak Andre ya, bukan dalam pandangan manusia. Apa kata Tuhan, kira-kira seperti itu ya Pak Andre ya. Betul. Jadi jangan kita terjebak dalam realitas itu di permukaan. Ternyata ada sesuatu di balik, mungkin seperti itu ya Pak Andre, di balik suka atau di balik duka. Nah ini semacam keterampilan ya Pak Andre ya. Betul, keterampilan, kecakapan dan kemampuan yang dibutuhkan. Tapi harus dimulai dari kesadaran itu. Kalau tidak nanti hanya sekedar tadi benturan ya. Pokoknya manusia susah, udah kamu mengucap syukur aja. Kayak nggak fair gitu. Gitu kan. Jadi seolah-olah kita hanya sekedar dipaksakan. Tetapi ketika kita menyadari, maka ucapan syukur dengan sendirinya atau diharapkan akan muncul secara natural gitu. Bukan dipaksakan, bukan mengada-ada gitu ya. Tetapi menyadari. Nah setelah kita menyadari itu, kita akan masuk kepada bagian berikutnya tadi. Kalaupun kita ada dalam sukacita yang luar biasa, hati-hati loh. Belum tentu itu ya sukacita yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Bisa jadi ini sebuah jebakan kalau kita salah memaknainya. Jebakan atau kalau dari sisi Tuhan itu sebuah trial and error-nya bagi kita. Ujian kita. Coba nih dikasih seperti ini. Seperti apa nih dia ini? Sanggupkah melewatinya dengan benar?
Karena kalau tidak sanggup melewati dengan benar, kebahagiaan itu bisa menjadi petaka yang membahayakan kehidupan seseorang. Iya. Tetapi ketika kita melihat duka cita, bisa jadi itu sebuah kebahagiaan yang membuat seseorang bisa jauh lebih dewasa, lalu kemudian tangguh, dan dia jauh lebih kuat. Bukankah itu kebahagiaan yang jauh lebih dibutuhkan dibandingkan hanya, kalau kebahagiaan di sini kan biasanya punya uang, Iya. terus kemudian sehat, lalu kemudian punya istri, punya suami yang baik, punya fasilitas kehidupan yang memadai, ya kan? Sementara yang di sini, jangankan punya rumah, punya suami aja enggak, punya istri aja enggak gitu kan? Punya penghasilan saja tidak gitu. Tetapi dengan proses ini membuat dia justru jauh lebih tangguh, jauh lebih kuat. Jadi artinya bagian berikutnya kita harus menyadari dan memaknai, kita jangan terburu-buru memberi label terhadap setiap peristiwa ini. Karena 1 Tesalonika 5 itu ayat yang ke-18, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. ya. Mengucap syukur dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata eucharisteo. Eu itu good, ya. Karisteo dari kata karis itu artinya pemberian. Jadi mengucap syukur itu arti literalnya pemberian yang terbaik atau pemberian yang baik, pemberian yang baik. Dari sini kita akan sadar seperti yang saya sampaikan. Bagian keduanya jangan buru-buru mebel nih. Karena sebenarnya semua peristiwa itu kalau dilihat dari sudut pandang Tuhan, tadi kan kita lihat dari sudut pandang kita Pak Jun. Yang baik tuh begini, yang buruk tuh begini. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, ternyata semua itu baik loh. Itu tadi, semua baik di situ ketika kita menikmati duka cita, bisa jadi itulah kualitas dan kemampuan, kualitas dan kondisi kehidupan yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin ketika kita ada di titik ini, justru ini paling berbahaya, kita jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Begitu pula sebaliknya, ini adalah posisi yang memang terbaik. Saat kita punya segalanya, itu membuat kita mampu bisa berbagi kepada orang lain. Ya toh? Jangan-jangan kalau dia memang miskin, betul-betul dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara dia punya tuh hati yang generous, suka berbagi. Saat tidak punya apa-apa pun dia rela banyak berbagi kepada semua orang. Betapa lebih indah ketika dia memiliki banyak harta dan berkat yang melimpah secara jasmani sehingga generosity-nya itu bisa betul-betul terimplementasi dengan baik. Jadi semacam tadi ya, kemampuan, kecakapan, kesanggupan orang melihat segala hal, di dalam segala hal itu kita mengucap syukur. Karena kadang-kadang orang kan mengucap syukur nggak dalam segala hal ya Pak Andre. Iya. Yang menurut dia baik lah dia mengucap syukur. Yang Betul. menurut dia tidak baik itu dia bersungut-sungut mungkin. Iya, betul. Nah itu pandangan umumnya kan begitu ya Pak Andre. Betul. Nah ini tentu ada semacam perubahan cara berpikir ini untuk melihat, ternyata baik buruk ataupun baik itu merupakan segala hal itu baik buat kita, ekaristi. Iya. Kita bisa ekaristi melalui itu semua. Iya. Sebuah keberanian akhirnya setelah kita sadar memang hidup ini susah, hidup ini banyak pergumulan, banyak kesulitannya gitu ya. Tetapi kesulitan yang kita pandang itu masih dari penilaian kita loh. Ya. Sulit itu bahwa enggak punya uang tadi, badan sakit, lalu kemudian enggak punya jodoh, enggak punya pasangan hidup, enggak punya anak, enggak punya rumah. Itu kesulitan dalam persepsi kita. Memang tidak mudah merubah ini, karena faktanya mata kita melihat kesusahan. Betul. Ya kan? Ya. Penyebab utamanya adalah memang dosa mengkorupsi cara berpikir kita. Jadi apa yang menurut panca indera kita buruk sudah pasti dianggap buruk, sudah selesai gitu. Padahal
Ketika mata kita melihat kelimpahan dan berkat yang ibarat kata dibutuhkan oleh jasmani kita, bisa jadi itu adalah kondisi yang buruk bagi kita. Tetapi mata kita berkata, ini baik. Ini yang ibarat kata nyaman buat kita. Padahal bisa jadi dua-duanya itu belum tentu seperti yang kita persepsikan. Nah, itulah sebabnya mari kita sadari dengan merujuk kepada ayat Alkitab kita ini, bahwa untuk kita bisa dengan lapang menjalani kehidupan ini, dibutuhkan tadi kemampuan, kerelaan untuk menerima semua baik loh. Iya. Semua baik. Semua baik di situ artinya apa? Pada gilirannya yang terpenting itu, maaf nih kalau kita mau menggunakan kalimat yang jauh lebih rohani. Yang lebih penting itu apa sih? Punya duit atau punya Tuhan? Orang pasti langsung menjawabnya Punya Tuhan. duit. Punya dua-duanya gitu ya. Punya dua-duanya. Nah, kalau mau punya dua-duanya, mahal harganya. Mahal. Atau katakanlah, kita ganti kata Tuhan itu dengan punya duit atau selamat. Rata-rata manusia kan berpikir yang baik itu duit dulu gitu. Selamat itu nanti setelah mati barulah kita mikirin selamat. Padahal enggak bisa. Selamatnya kita itu harus kita urus dari sejak sekarang. Nah, untuk bisa kita mengurus sejak dari sekarang, mari harus rela di sini diubah. Karena awal dari semua kan Tuhan yang mengizinkan kita bisa menikmati hidup. Ada nggak sih satu orang pun yang meminta ketika mau lahir, saya duluan Tuhan yang lahir? Nggak ada. Iya. Tuhan kok yang memberikan. Ketika saya lahir, saya nggak tahu kalau saya lahir kok. Betul kan? Nggak tahu saya, Tuhan yang menghendaki saya lahir. Pak Junius juga, memang Pak Junius sebelum lahir sudah punya kesempatan untuk Tuhan, saya duluan deh. Untuk bisa begitu aja kita mimpi dulu itu, belum tentu atau bahkan tidak mungkin bisa. Karena memang setiap orang lahir itu karena pemilihan Tuhan. Iya. Dari sel sperma yang membuahi sel telur itu kita tidak tahu mana yang paling kenceng. Ternyata yang paling kenceng itulah yang melahirkan saya. Menciptakan saya ketika membuahi sel telur, melahirkan Pak Junius, menciptakan Pak Junius. Dan itu kan pemilihan Tuhan. Iya. Nah, ketika kita sadar bahwa asal segala sesuatu adalah Tuhan yang menciptakannya, kita harus belajar tadi untuk berusaha melatih cara berpikir kita, ya, sama seperti cara berpikir yang Tuhan miliki. Bahwa kalaupun ini terjadi, nggak bakalan itu mencelakakan kita, ya toh? Iya. Nggak bakalan itu membawa kepada duka cita yang berkelanjutan. Toh kalaupun berkelanjutan setelah selesai akhir hidup kita melewatinya sesuai dengan kehendak Tuhan, ujungnya tadi keselamatan kok. Keselamatan yang daripada Tuhan itu ya. Nah, kemampuan untuk mengubah bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar masalah fisik dan lahiriah mengarah kepada apa yang sifatnya batiniah, itu memang tidak mudah. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sungguh harus kita miliki semua cara pandang, bukan cara pandang manusia tetapi cara pandang Tuhan. Logika sederhananya Bapak Ibu, jika kita mau merubah cara berpikir kita seperti cara berpikir Tuhan, yaitu segala hal, termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap tidak baik, ternyata itu adalah kebaikan bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu, jika hal tidak baik saja, kita bisa mengucap syukur. Tentu kita bisa menjalani hidup ini dengan enteng gitu ya, Pak Andre ya. Iya. Jadi kita dalam keadaan situasi yang paling sulit kita bisa mengucap syukur, tentu pasti hidup kita bisa kita jalani dengan enteng. Mungkin kalau contoh Pak Andre, misalnya ya, hidup biasa saja sudah penuh pergumulan kan, perjuangan tidak mudah, harus kita perjuangkan. Apalagi hidup yang ditambah dengan pandemi gitu Pak Andre. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Andre? Nah itu dia, kondisi yang tidak mudah tadi kan, kondisi yang memang menyulitkan. Kita rasa kena pandemi atau kena wabah itu hal yang memalukan, kan persepsinya begitu kan? Iya. Betul kan? Tapi saya yakin dari peristiwa pandemi itu ada banyak kesaksian hidup yang terceritakan. Ketika mereka yang terdampak wabah, ya kita berdoa, kita berharap kita tidak terkena dampak itu. Dampak dalam artian kita terpapar COVID-19 itu. Makanya kita menggunakan face shield ini dalam upaya mencegah penularan Pak Jun ya. Lalu kita protokol kesehatan juga ketika live streaming atau ketika kita
tapping atau rekaman dalam setiap program acara itu dalam upaya mencegah. Ya, tetapi kalaupun kita terpapar akhirnya, entah karena apa, mungkin karena kecerobohan, juga mungkin karena ketidaksengajaan orang lain yang akhirnya memaparkan virus itu kepada kita, banyak kisah yang terceritakan. Walaupun berat, tapi melalui peristiwa itu orang bisa menceritakan hal-hal yang baik. Kisah-kisah hidup yang membuat orang menjadi dikuatkan. Nah, ini yang seringkali kita gagal memaknai. Kita hanya sekedar memenggal kisah itu pada bagian terkena penyakitnya. Bahwa penyakit COVID itu memalukan. Itu harus dihindari. Betul, harus dihindari penyakitnya. Tetapi orangnya jangan dihindari. Toh kan sekarang tidak harus berdekatan secara fisik. Lewat handphone secara virtual pun bisa. Kasih tetap harus terbangun. Ya kan? Nah, lebih dari itu bahwa proses ketika orang mengalami itu bukan sesuatu yang kita bisa sejajarkan dengan aib, tidak. Itu hanya penggalan kisah hidup yang harus dialami oleh seseorang. Ya toh? Kontradiksinya, apakah orang yang tidak terkena penyakit lalu kemudian pasti dia hidupnya baik? Hidupnya pasti lalu kemudian langsam-langsam saja? Enggak juga kok. Betul kan? Betul. Mereka yang sehat pun tetap berhadapan dengan tuntutan untuk tambah benar, tambah berkualitas. Ya minimal kan nggak kena iya, tetapi ini pun tuntutannya sama. Yang ini harus benar, yang ini juga harus benar. Nggak lalu dibedakan, hanya ini kalau boleh dikatakan lebih berat. Belum tentu juga, ini juga ada yang lebih berat. Yang nggak sakit pun bisa jadi punya persoalan lebih berat. Ya kan? Itu dia yang membuat kita sulit, karena kita sudah cenderung memberikan label dulu. Yang ini tuh jelek, yang ini baik. Yang ini buruk, yang ini baik. Padahal label itu ciptaan manusia. Dari cara berpikir yang sangat rendah atau mungkin minim. Cara berpikir yang belum lengkap. Cara berpikir ragawi. Yang sebenarnya masih jauh sekali. Nah ini, saya berusaha sedikit menyisipkan. Ya, filsafat Yunani itu punya cara berpikir yang diwariskan oleh Aristoteles. Saya sangat terkesan sekali ketika membahas ini di dalam kelas perkuliahan saya. Ketika saya mengajar mahasiswa. Bahwa Aristoteles itu punya cara berpikir yang pertama itu cara berpikir fisik. Masyarakat Yunani, Aristoteles berusaha menjelaskan bahwa apa yang dianggap ada, berada, dan punya dampak itu adalah segala sesuatu yang bisa dipegang. Ya toh? Dan ini punya nilai. Kalau nggak bisa dipegang, itu nggak punya nilai. Nah itu sebenarnya cara berpikir yang paling rendah sebenarnya. Ya. Nah namun sayangnya manusia itu lebih suka itu kan. Yang bisa diraba, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Dan dianggap itu paling mulia. Padahal itu cara berpikir paling rendah. Itu filsafat Yunani loh. Ya. Itu baru cara berpikir pertama. Ternyata ada cara berpikir kedua yang lebih di atas dari cara berpikir fisik. Yaitu cara berpikir matematis. Yang sifatnya itu berusaha menjelaskan ya apa yang sebenarnya tidak ada seolah-olah menjadi ada. Matematika itu kan berbicara tentang bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 4 itu ada nggak sih? Nggak ada 4 itu sebenarnya. 1 itu bagaimana sih? 1 itu kan hanya menjelaskan ini barang jumlahnya 1. Tapi 1 sendiri ada nggak? Nggak ada sebenarnya. 2 itu ada nggak? Nggak ada. Hanya menjelaskan bahwa benda ini jumlahnya 2, barang ini jumlahnya 3, barang itu jumlahnya 4. Tetapi 1, 2, 3, 4 sendiri sebenarnya nggak ada. Dia bukan benda. Jadi ini merupakan transisi antara yang fisik dan nanti cara berpikir yang ketiga, yaitu cara berpikir metafisik. Yang kedua ini matematis sifatnya gitu. Tapi yang ketiga adalah cara berpikir metafisik. Di luar fisik, melampaui fisik. Meta itu kan melampaui fisik. Ini sesuatu yang betul-betul tidak ada, tetapi pengaruhnya ada. Nah cara berpikir ini yang seringkali dilupakan. Faktanya kita juga mengalami itu. Ada peristiwa-peristiwa yang tak terjelaskan dan tidak bisa kita sentuh secara fisik, tetapi dia ada. Ya, ini pintu masuknya bagi kita ya Pak Andre ya. Betul. Untuk merubah cara berpikir ternyata hal yang sensibel itu bukan yang penting atau ya segala-galanya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita indrai, kita sensibel itu bisa disentuh, dengan panca indera kita ya, tidak bisa kita
sentuh, tidak bisa kita cium, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Iya. Jadi hal-hal yang melampaui itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara contohnya misalnya kalau kita menggunakan handphone, gelombang elektromagnetik itu kan tidak bisa kita Iya. lihat, tidak bisa Iya. kita sentuh, tidak bisa kita raba, tapi dia ada. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada hal-hal yang melampaui fisik Betul. yang harus kita sadari. Kira-kira begitu ya Pak Betul, Andre? bahkan lebih dari itu. Ini konyolnya nih, seringkali nih manusia nih. Lebih percaya setan lo daripada Tuhan. Nah itu dia. Betul kan? Dia percaya bahwa setan ada, pribadi yang tak kasat mata itu dianggap ada. Tetapi ketika dialihkan kepada cara berpikir Tuhan, bahwa Tuhan ada, nggak yakin loh. Kan bingung. Nah itu tadi, dari awal saya sudah jelaskan, dosa itu sudah mengkorupsi cara berpikir manusia. Sehingga logika berpikirnya itu hanya selalu di sini, rendah gitu. Kalaupun metafisik itu metafisik yang dalam upaya demi menolong yang fisik saja gitu. Demi menyelamatkan yang fisik saja gitu. Sehingga prosesnya itu semua hanya dalam tujuan egoisme manusia. Padahal cara berpikir ini cara berpikir filosofi Yunani loh. Maaf kalau menggunakan istilah cara berpikir kafir, ini cara berpikir kafir loh. Kalau hanya kita sampai pada titik ini, maka sebenarnya percuma kita baca Alkitab pun percuma. Tetapi kalau kita sadar bahwa cara berpikir Alkitab itu melampaui 3 cara berpikir ini, harusnya kita berani mengalihkan paradigma berpikir kita tidak lagi hanya sekedar fisik. Atau tidak lagi hanya sekedar kalkulatif, matematis, berusaha mengumpulkan bilangan-bilangan itu bagi kepuasan diri kita. Ini 5, ini 6, hanya demi menjumlahkan saja. Tetapi fisik dan kemampuan mengkalkulasi itu membawa kita kepada persiapan menyadari ada sesuatu yang tidak lagi dibatasi oleh jumlah, tidak lagi dibatasi oleh cara berpikir fisik, tetapi dia yang jauh lebih berkuasa dari semuanya, yaitu Tuhan. Nah, cara berpikir yang itulah yang harus kita miliki. Rela untuk melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Enggak sekedar melihat tubuhku ini cantiknya bagaimana, tampannya bagaimana, enggak. Tetapi tubuhku ini menjadi tampan dan cantik ketika manusia batinnya itu yang cantik. Pada akhirnya orang akan melihat. Tidak lagi dilihat jumlah yang dia miliki, tadi matematis, kekayaannya bukan, tetapi kualitas hidupnya yang terlihat. Dan itu sebuah cara berpikir yang membuat kita ketika melewati apapun, dia bisa dengan lapang, dengan nyaman, enggak apa-apa. Dan bahkan bisa memberi penguatan kepada orang lain, enggak apa-apa bro. Semua orang juga ngalamin kok kesusahan. Saya tanya, emang hanya orang miskin yang susah? Kan enggak, orang kaya pun juga punya kesusahannya. Emang yang punya suami, yang enggak punya suami atau enggak punya istri yang punya masalah? Enggak, yang punya suami dan punya istri pun punya masalah. Jadi lo mau milih yang mana? Mau pilih jadi suami, mau pilih punya suami atau enggak punya suami, punya istri atau enggak punya istri, punya rumah atau enggak punya rumah. Yang terpenting adalah bagaimana kita melewatinya. Itu yang terpenting. Iya. Jadi ini semacam kita mengolah batin ya Pak Andre. Ini Betul. sesuatu mungkin yang sebenarnya penting tapi belum dipahami semua orang ya. Betul. Ada pelajaran olahraga. Iya. Tapi pelajaran olah batin itu dianggap mungkin sesuatu yang aneh atau mistik. Padahal inilah yang dikehendaki Tuhan gitu ya. Iya. Mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Bagaimana kalau aku tidak punya hal-hal yang lain gitu ya. Nah ini kan kita seperti yang Pak Andre bilang, kalau kita nggak punya rumah, kita nggak punya seperti yang orang lain punya. Nah itu kan kita harus mengolah pikiran kita. Nah bukan sekedar raga kita yang kita latih, tapi batin kita yang kita latih. Nah bagaimana Pak Andre? Seharusnya kita mengolah batin ini supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah 1 Tesalonika 5 ini atau kitab 1 Tesalonika sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kitab 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Secara khusus sebenarnya Rasul Paulus ketika menulis surat ini menulis surat kepada jemaat yang punya latar belakang yang cukup khas. Orang Tesalonika itu doyannya ngumpul, ya, ngareriung, ya. Nah, itu yang paling bahaya kalau zaman Covid. Jangan lakukan itu. Penularan akan terjadi, ya, bertambah-tambah. Apalagi sudah terjadi mutasi virus corona yang jenis baru itu ya, yang penularannya lebih cepat itu.
Nah, sementara jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang suka ngumpul. Ngumpulnya itu kongko-kongko, ngobrol bareng, bahkan kadang makan bareng dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, ini budaya yang memang dimiliki oleh masyarakat Tesalonika. Ya, sukanya ngumpul, lebih tepat lagi mereka suka pesta gitu. Seneng-seneng rame-rame gitu. Nah, Rasul Paulus berusaha menohok bagian itu. Kamu tuh ngumpul untuk apa sih? Kamu tuh ngumpul buat ngapain? Cuman sekedar pesta pora, cuman sekedar seneng-seneng, atau betul-betul memaknai bahwa hidup itu adalah anugerah. Ya, terlebih lagi itu, mereka kadang-kala yang ngumpul itu syukur kalau yang ngumpul itu memang bertanggung jawab lah gitu. Ngumpul karena memang waktunya ngumpul sama temen gitu ya, bukan ngumpul untuk numpang makan atau numpang minum gitu ya. Boleh, tetapi kalau alasan numpang makan dan numpang minum itu menjadi alasan yang membuat mereka sebenarnya tidak bertanggung jawab dalam hidupnya, maka ngumpulnya itu menjadi ngumpul yang salah dan menyimpang, ngumpul yang tidak berkualitas. Mengapa demikian? Karena seharusnya ketika seseorang mengucap syukur itu, ya ada 3 hal utama yang harusnya dipertimbangkan, Pak Jun. Yang pertama itu bahwa dia harus orang yang betul-betul sadar bahwa kehidupan ini itu kaitannya adalah antara dia dan dia sendiri. Dia harus beres dengan dirinya sendiri. Karena hidup itu sebenarnya tiga hal utama, 3 unsur utama yang harus diperhatikan. Diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Ya, orang lain di sini juga mewakili lingkungan sekitar dan alam semesta inilah gitu ya. Nah, kalau orang ini tidak beres dengan dirinya sendiri, maka kualitas hidupnya itu lebih banyak berusaha memanfaatkan orang lain bagi kehidupannya. Dia menjadi malas, tidak bertanggung jawab. Dan kalau sudah seperti itu, pada akhirnya dia menjadi beban bagi hidup orang lain. Nah, Rasul Paulus berusaha menegaskan itu. Kamu tuh ngumpul untuk apa? Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupanmu, atau mengucap syukur memanfaatkan orang lain. Di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 itu Rasul Paulus mengajarkan dan menegur jemaat Tesalonika. Saya bacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Iya. Rasul Paulus hendak mengingatkan, kamu ngumpulnya itu bukan mengucap syukur sebenarnya itu. Ngumpulnya memanfaatkan. Kamu tidak bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Memang ada kalanya kita ini bersalah terhadap diri kita sendiri. Kita tidak mampu, lalu ada kelemahan. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Orang pasti punya keistimewaannya. Kalau kita hanya selalu berpikir, aku ini memang miskin, ya udahlah, kita cari kesempatan lah, ada orang lebih berhasil lah, kita dompleng aja ke situ. Kalau kita selalu seperti itu, maka kita tidak akan pernah memaksimalkan potensi yang kita miliki. Kita salah kepada diri kita sendiri. Dan orang yang mengucap syukur itu harusnya beres terhadap dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika tidak, maka ujungnya dia justru menjadi beban bagi orang lain. Dan jemaat Tesalonika itu sebenarnya hendak ditegur oleh Rasul Paulus. Ngumpulnya kamu itu harusnya mengucap syukur dalam segala hal, termasuk keberadaan dirimu. Panggilan untuk memaksimalkan keberadaan dirinya. Apa yang kamu punya, kembangkan. Jangan tiap ngumpul cuma cari makan, cari minum, hahihi. Udah nggak selesai itu persoalan, nggak maksimal hidupmu. Kita selalu merasa diri ya miskin, ya udahlah kita numpang aja sama orang lain, numpang hidup sama orang lain. Nggak berkualitas hidup kita. Tapi yang kedua juga, seringkali kita bukannya sekedar menyalahkan diri sendiri lalu kemudian tidak mengembangkan potensi. Yang kedua, kita itu nggak beres sama orang lain juga. Kita selalu menganggap orang lain sebagai bencana dan malapetaka bagi hidup kita. Ini gara-gara dia nih. Makanya akhirnya banyak manusia yang lari dari realitas itu. Udahlah, kita nggak usah lah.
Ngapain udah mending kita menyingkir dari kehidupan. Udah lari dari kehidupan pun itu sebuah kesalahan. Sampai kapanpun persoalan itu akan mengejar kehidupan kita. Dan kita harus menyelesaikannya. Termasuk persoalan dengan orang lain. Dan seringkali pesta pora itu menjadi pelarian. Udah hingar-bingar aja, foya-foya aja udah biar lupa itu. Masalah dengan orang lain, persoalan dengan orang lain. Padahal setelah selesai pesta, persoalan itu akan datang kembali. Iya. Nah, itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengolah batin kita, ternyata ada 3 hal tadi ya Pak Andre ya. Iya. Baru 2 hal. Yang pertama kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita walaupun kita sendiri kita tidak merasa tadi ya, walaupun kita mungkin tidak menikah atau tidak seperti apa, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita bandingkan dengan orang lain, dalam kesendirian kita sanggup mengatasi segala hal-hal yang mungkin memberatkan kita sehingga kita bisa selesai dengan diri sendiri. Kita tidak menganggap kita sebagai orang yang malang, mungkin orang yang tidak beruntung, tapi kita sadar dalam segala hal itu kita diminta oleh Tuhan untuk mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah. Iya. Setelah kita sanggup mengatasi kesendirian kita itu, kita bisa memanfaatkan kebersamaan itu untuk hal-hal yang berguna, bukan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak sesuai dengan kehendak Allah, begitu Pak Andre. Yang pertama dan yang kedua. Begitu ya Pak Andre. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan, kalau kamu itu tidak bekerja, janganlah kamu makan gitu. Artinya prosesnya itu kamu harus bertanggung jawab. Maka ketika kamu nanti ngumpul bareng-bareng dengan orang lain, itu kamu berhak dan layak untuk menikmati semua hal yang memang diperuntukkan bagi orang yang bertanggung jawab. Orang pun memandang kita sebagai orang yang betul-betul tadi bertanggung jawab gitu. Tidak lalu sudah langsung tuh label muncul. Ya kalau dia yang datang ya udahlah. Walaupun bukan berarti ini hal tindakan yang benar gitu, tetapi orang lalu muncul persepsi. Wah kalau dia datang memang ya udahlah jadi beban lah buat kita ini. Karena memang betul tiap kali datang selalu menyodorkan persoalan saja gitu. Nah kan tentu Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Apalagi kita anak Tuhan tadi. Kita mengaku diri sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau kualitas hidupnya semacam itu, betapa rendah. Masih hanya logika fisik kita akhirnya. Tidak sungguh-sungguh mulai meningkatkan, iya ya kalau aku anak Tuhan, ketika aku hadir harusnya aku yang justru mampu menanggung beban banyak orang ini. Bisa ikut menyelesaikan persoalan orang. Tetapi untuk itu kan kita harus membuktikan kerja, serius, bertanggung jawab gitu. Memaksimalkan potensi dan kapasitas hidup kita. Maka hubungan kita dengan orang lain pun itu perlahan demi perlahan akan sampai pada hubungan yang memang juga berkualitas pula. Orang akan melihat dan menghargai kita. Gak usah muluk-muluk, jangan Tuhan dulu dah. Orang ini menghargai kita gak dengan potensi yang kita miliki? Kalau enggak, jangan bicara harus Tuhan langsung menghargai. Enggak bisa, buktinya ada enggak? Dan dengan sendirinya pasti Tuhan akan memberikan penghargaan yang tepat. Tidak mungkin tidak. Dan itu yang menjadi bagian ketiga bahwa seorang yang mengucap syukur itu sedang berupaya untuk membereskan hubungannya dengan Tuhan. Kalau dengan diri sendiri beres, dengan orang lain beres, pasti orang ini orang yang sedang berupaya supaya hubungannya dengan Tuhan pun beres. Dia ingat bahwa dia adalah ciptaan yang satu saat dia harus kembali kepada Sang Pencipta, dia harus bertanggung jawab. Nah, proses pengucapan syukur harus sampai di titik itu. Bukan hanya sadar, wah hidup ini susah ya. Wah, aku nggak boleh buru-buru melabel ini baik atau buruk, tidak. Tetapi lebih jauh dari itu, kita harus berani mengubah cara kita berkehidupan. Hargai hidupmu ini. Walaupun ada kesalahan, wajar kok manusia itu salah. Tapi jangan tenggelam dalam kesalahan dan jangan tenggelam baik dalam sukacita maupun duka cita. Ini masih berjalan loh proses hidup ini. Terus berproses, maksimalkan dirimu. Ketika berhasil, pergunakan dengan baik. Ketika jatuh, gagal, introspeksi diri. Jangan tenggelam dalam kegagalan itu. Jangan tenggelam dalam kekecewaan. Kalau ada orang lain yang juga pernah membuat hidupmu gagal, jangan terluka terlalu lama. Bereskan hubunganmu dengan orang yang pernah melukai hidupmu. Bro, aku memaafkan, gak apa-apa. Lain kali jangan begitu lagi. Dan betul atau strategi, supaya jangan lagi kita diperdaya oleh tipu muslihat orang lain. Kita harus semakin cerdas. Sudah tahu dia mulai mau menipu kita, ya jangan dekati. Bahkan kita ingatkan, bro gak boleh gitu loh.
Itu kan proses mengucap syukur yang jauh lebih komprehensif, lebih luas gitu. Dampaknya jauh lebih bermanfaat. Bukannya sekedar tutup mata, lipat tangan lalu terima kasih Tuhan. Bukan. Tapi justru pengucapan syukur yang nyata itu ketika kita membuka mata dan membuka lebar tangan kita dan memaksimalkannya itu bagi kemuliaan Tuhan gitu. Bagi kebaikan diri dan kebaikan orang lain dan tentu tadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa Pak Andre ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengajarkan kita supaya ucapan syukur kita itu bukan sesuatu yang basa-basi, yang klise saja. Tapi betul-betul berkualitas dalam kesendirian kita beres, kita tidak bermasalah. Kita berkualitas dalam diri kita, maksimal kapasitas diri kita. Sehingga dalam kebersamaan pun kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, tetapi kita bisa bermanfaat dan pada akhirnya ucapan syukur kita itu bisa membawa kita untuk betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, berdamai dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kira-kira seperti itu Pak Andre ya? Ujungnya adalah memang ada orang yang beres dengan diri sendiri, beres dengan orang lain, belum tentu juga beres dengan Tuhan ada gitu. Nah tetapi ini kan kita dalam frame sebagai anak-anak Tuhan tadi. Anak-anak Tuhan ketika ingin berberes dengan diri sendiri, ketika ingin berberes dengan orang lain kan pasti dalam tujuan supaya sungguh dia memiliki hubungan yang baik pula dengan Tuhan. Hubungan yang beres pula dengan Tuhan. Kalau enggak ya sudah sama, cuman strategi hidup saja itu sebenarnya. Nah titik kita harus sampai di situ. Tadi perubahan paradigmanya bukan hanya sekedar paradigma logika fisik saja. Kalau hanya sampai berhenti sampai kepada hubungan yang baik dengan orang lain, orang yang tidak bertuhan pun banyak yang bisa. Iya, bisa seperti itu. Ya kan? Ya. Harus sampai pada titik di mana semua upaya ini demi beresnya hubunganku dengan Tuhan. Sebagai pribadi pemberi kehidupan tadi. Sehingga kita sadar semua ini baik sebenarnya. Tidak ada satupun yang buruk. Tinggal bagaimana kita merespon dan mensikapinya. Itu yang menentukan baik buruknya. Baik hidup kita yang sekarang maupun hidup kita yang akan datang. Hasilnya kita akan tuai. Bukan hanya sekedar nanti di kekekalan. Di hari kita. Ya, ketika kita masih ada di muka bumi. Di hari-hari hidup kita ketika kita masih ada di muka bumi ini pun. Tuhan izinkan kita bisa menikmatinya kok. Amin. Orang yang percaya teguh, beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin permalukan. Itu pasti. Bukan sekedar kata-kata iman yang kita yakini pokoknya harus, tidak usah kita pokoknya harus. Tuhan tahu bagiannya bagi kita. Kalau memang kita layak dijagai dan diberkati, pasti kok dilimpahkan berkat itu. Gak perlu merengek kayak anak kecil. Pengen permen, sampai guling-guling. Gak perlu, kalau permen itu berguna buat kita, Tuhan pasti kasih kok permen itu. Tapi sayangnya permen itu kan gak banyak gunanya. Cuman manis-manis doang, ya kan? Dan tentu kalau kita semakin dewasa, pasti bukan hanya permen yang kita inginkan. Ya, kita bisa berbagi hidup, berbagi manisnya kehidupan ini juga bagi orang lain. Itu baru pengucapan syukur yang berkualitas. Amin. Itu Pak Jun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menjadi lemah. Sekalipun mungkin kehidupan kita ini berat kita jalani, ada kesulitan, ada tantangan, ada rintangan, tetapi tetap maju, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengucap syukur. Karena dalam segala hal, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah Bapak Ibu Saudara-saudara semua bisa mendapatkan berkat dari Tuhan melalui pembicaraan kita ini ya Pak Andre ya. Dan selanjutnya mungkin Pak Andre jika ada hal yang mau disampaikan sebagai penutup pembicaraan kita pada saat malam hari ini. Iya. Tuhan pribadi yang maha baik itu, yang memberikan kehidupan yang juga baik bagi kita, Dia tidak mungkin mencurangi sepenggal pun dari kisah hidup kita. Oleh sebab itu yakinlah bahwa Dia masih tetap Allah, Bapa yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Dia yang akan menyertai kehidupan kita bukan hanya sekedar sampai kepada akhir zaman, tetapi sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Oh, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami percaya tidak mudah melewati kehidupan yang penuh dengan liku-liku, yang membuat kami kadangkala tersesat dan terjebak dengan jerat dunia ini. Ampuni kami jika selama ini kami tidak melatih diri kami, tidak menata kehidupan kami dengan benar.
Sehingga ketika kami berhadapan dengan kehidupan, berhadapan dengan sesama kami, berhadapan dengan orang lain, dan bahkan ketika berhadapan dengan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Ampuni kebodohan kami ya Tuhan. Kami bersyukur jika malam hari ini Tuhan ajar kami untuk mengucap syukur, dengan membuktikan bahwa kami memperbaiki diri kami, membereskan hubungan kami dengan diri kami sendiri, dan membereskan hubungan kami dengan sesama kami. Dan terlebih lagi kami sedang berusaha terus untuk membereskan hubungan kami dengan Tuhan. Tolong umat-Mu ya Bapa, jagai kami untuk tidak melenceng dari kehendak dan rencana-Mu. Dengan penuh syukur, kami sudah menikmati berkat firman dan perbincangan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.